Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada siang hari ini, ada sedikit cerita dari seorang pemuda yang hidup di zamannya Rasulullah. Namanya yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang hidup di zaman Rasulullah yang tinggal di daerah Yaman. Uwais Al-Qarni ini hanya tinggal sama ibunya. Ibunya udah sakit, udah tua, dan sehari-hari Uwais Al-Qarni ini hanya mengembala ternaknya. Pada suatu hari, ibunya Uwais Al-Qarni ini bilang ke Uwais, "Nak, ibu pengen pergi haji." Padahal keadaan keluarga Uwais sama ibunya ini keluarga yang tidak punya apa-apa, dan mereka tinggal di daerah yang sangat jauh dari Ka'bah, yaitu di Yaman. Setelah ibunya bertanya seperti itu kepada Uwais pun berpikir gimana caranya membawa ibunya agar bisa naik haji. Akhirnya Uwais berlatih menggendong ternaknya setiap hari menaiki gunung. Sampai tiba waktunya haji, Uwais menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Sekitar jaraknya Yaman dan Mekah ini sekitar 1274 km. Jarak yang sangat cukup jauh untuk ditempuh berjalan kaki. Namun Uwais melakukannya demi ibunya. Karena Uwais ini adalah pemuda yang punya prinsip, I will do whatever my mom say to me. Jadi Uwais berprinsip kalau apapun yang dikatakan ibunya kepada saya, aku akan melakukannya. Nah, ibunya waktu itu pengen pergi haji dan Uwais pun menggendongnya sampai ke Mekah. Kira-kira dari cerita kali ini, apa tema pembelajaran kita siang hari ini? Berbakti kepada orang tua. Betul sekali. Tema kita pada siang kali ini yaitu Hakul Walidaini. Bisa diulangi, apa tema kita pada siang hari ini? Hakul Walidaini, yaitu hak kedua orang tua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang Hakul Walidain ini ada beberapa kosakata yang harus kita pelajari. Nanti kalian ulangi setelah saya. Kosakata pertama, walidaini. Walidaini Artinya kedua orang tua. Kosakata kedua, al-ihtirami. Artinya penghormatan. Kosakata terakhir, robbayana. Rabbayana Artinya merawat kita. merawat kita. Setelah kita mengetahui beberapa kosakata, kita lanjut ke pelajaran kita tentang hakul walidain. Jadi ini ada mahfudot, banyak kalimat yang bisa kita jadikan pedoman. Bukan hadis, tapi hanya beberapa kalimat yang bisa kita jadikan pedoman. Saya akan bacakan dulu mahfudotnya. Inna lil walidaini haqqan alaina ba'da haqqillahi fil ihtirami aujadana wa rabbayana soghira fastahaqqa nihayatal ikrami. Inna lil walidaini. Inna lil walidaini Tadi walidaini artinya orang tua, kedua orang tua. Innalil walidaini haqqan alaina. Sesungguhnya kedua orang tua itu memiliki hak atas kita. Ba'da haqqillahi fil ihtirami. Setelah haknya Allah dalam hal penghormatan. Jadi anak-anak, kewajiban terbesar kita setelah taat kepada Allah dan Rasulullah yaitu menghormati kedua orang tua. Kenapa kita harus menghormati kedua orang tua? Aujadana wa rabbayana soghira. Karena kedua orang tua kita telah menjadikan kita perantara adanya di dunia ini, yang telah mendidik dan merawat kita dari kecil.
Fastahaqqa nihayatal ikrami. Jadi sudah selayaknya lah kedua orang tua kita mendapatkan penghormatan kepada kita. Sekarang kalian baca bersama-sama mahfudot kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna liwalidayni haqqan alaina ba'da haqqillahi fil ihtiram awjadana wa rabbayana shaghiran fastahaqqa nihayatal ikrami. Kalau kemarin kita pelajaran hadis, kita one day one hadis, kita satu hari hafal satu hadis, maka kali ini one day one mahfudot. Di satu hari kita akan menghafal satu mahfudot. Nah, untuk mempermudah hafalan kalian mahfudot ini, jadi kita akan menghafalkannya dengan bernyanyi. Kita dengarkan dulu bersama-sama, lalu nanti kita bernyanyi bersama-sama. Wes kan ya. Iki dibalik nih gak omong ngene. Sono kabeh sing dukun sing. Oh sing ki aja. Sing ki aja. Ya sapa sih kamu? Baik, mungkin cukup sekian pelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya bahwa kewajiban kita terbesar setelah taat kepada Allah dan Rasulullah yaitu menghormati kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah yang menjadikan kita ada di dunia ini dan merawat kita dan mendidik kita di waktu kecil. Cukup sekian pelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsir ala husni itimamikum. Adrubu afan in wajadtum al akhta minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.